Halo teman-teman, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Di video hari ini kita akan membahas tentang listrik statis yang terdiri dari gaya kolom dan medan listrik. Apa yang teman-teman pikirkan pada saat melihat gambar di samping? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu gambar apakah itu? Ataukah mungkin teman-teman belum tahu ya? Gambar tersebut merupakan gambar dari alat eksperimen yaitu generator Van de Graaff, di mana eksperimen ini menghasilkan listrik statis pada manusia yang menyebabkan rambut di kepala berdiri. Bisa teman-teman lihat pada saat tangan diletakkan pada alat generator Van de Graaff, maka rambut di kepala teman-teman akan berdiri seperti pada gambar di samping. Apa itu muatan listrik? Muatan listrik yaitu muatan dasar suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan memiliki muatan listrik. Muatan listrik disimbolkan dengan Q besar dengan satuan yaitu Coulomb atau J, di mana jika jumlah proton yang positif lebih banyak daripada jumlah elektron yang negatif, maka muatan atom akan bermuatan positif. Sebaliknya, jika jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton, maka muatan atom akan bermuatan negatif. Sifat muatan listrik, di mana apabila muatan listrik yang sejenis yaitu positif dengan positif, maka interaksi yang terjadi yaitu saling tolak-menolak. Sama halnya dengan muatan listrik yang negatif dengan negatif, maka interaksi yang terjadi yaitu saling tolak-menolak. Berbeda dengan muatan listrik yang berbeda jenis, yaitu muatan positif dengan negatif, maka interaksi yang terjadi yaitu saling tarik-menarik. Selanjutnya yaitu hukum Coulomb, di mana bunyi hukum Coulomb yaitu gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Selanjutnya yaitu rumus hukum Coulomb, di mana F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, di mana F yaitu gaya Coulomb, satuannya Newton, K yaitu koefisien yang nilainya sudah diketahui, 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat, Q1 yaitu muatan pertama, satuannya Coulomb, Q2 yaitu muatan kedua, satuannya Coulomb, R merupakan jarak antar muatan, satuannya meter. Berikutnya yaitu resultan gaya Coulomb, di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu muatan segaris, kedua muatan membentuk sudut siku-siku, ketiga muatan membentuk sudut yang bukan siku-siku. Yang pertama yaitu muatan segaris, di mana jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan gaya Coulomb-nya yaitu F total sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn, di mana bisa dilihat pada gambar yaitu Q1, Q2, dan Q3 berada pada satu garis lurus. Yang kedua yaitu muatan membentuk sudut siku-siku, di mana jika semua partikel bermuatan membentuk sudut siku-siku terhadap salah satu partikel bermuatan, maka resultan gaya Coulomb-nya yaitu F total sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat. Yang ketiga yaitu muatan membentuk sudut bukan siku-siku, di mana jika semua partikel bermuatan membentuk sudut bukan siku-siku, maka resultan gaya Coulomb-nya yaitu F total sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2F12 F13 cos theta. Berikutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan besar dan gaya Coulomb yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Bisa dilihat pada gambar,
Q1 yaitu 1 mikrocoulomb, Q2 yaitu 2 mikrocoulomb, Q3 yaitu 4 mikrocoulomb, di mana jarak antara Q1 dengan Q2 yaitu 3 cm, jarak antara Q2 dan Q3 yaitu 3 cm. Jangan lupa semuanya diubah ke dalam satuan internasional, yaitu coulomb dan meter. Besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q1. Kita mencari F21, di mana memasukkan rumusnya yaitu K, Q2 dikali Q1 per R kuadrat, di mana K yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, dihitung hasilnya menjadi 20 Newton untuk F21. Berikutnya, kita mencari besar gaya yang dialami Q2 karena pengaruh Q3, yaitu F23, di mana kita menggunakan rumus K sama dengan Q2 dikali Q3 per R kuadrat, di mana K-nya yaitu 9 dikali 10 pangkat 9. Dimasukkan rumusnya, dihitung hasilnya untuk F23 yaitu 80 Newton. Karena Q2 dan Q1 saling tarik-menarik, maka F21 arahnya menuju Q1, sedangkan Q2 dan Q3 juga saling tarik-menarik, maka arahnya menuju Q3, sehingga resultan gaya yang bekerja pada Q2, yaitu F2 sama dengan F23 dikurang F21, di mana 80 dikurangi 20 sama dengan 60 Newton. Itu merupakan besar gaya yang dialami oleh Q2. Dapat teman-teman lihat pada gambar di samping, ada percobaan menggunakan sisir plastik, di mana ketika sisir digosokkan pada rambut dan didekatkan dengan potongan kertas, maka potongan kertas akan menempel pada sisir plastik. Nah, apa yang akan terjadi apabila sisir dijauhkan dengan potongan kertas? Ternyata terdapat suatu wilayah di sekitar sisir plastik yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya listrik. Tempat di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik disebut dengan medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik yaitu daerah atau wilayah yang ada di sekitar benda bermuatan listrik, di mana apabila benda bermuatan listrik berada pada daerah atau wilayah tersebut akan mendapatkan gaya listrik atau gaya Coulomb. Benda bermuatan yang menghasilkan medan listrik dinamakan muatan sumber. Sedangkan muatan lain yang diletakkan dalam pengaruh medan listrik muatan sumber disebut dengan muatan uji. Seperti pada percobaan, sisir merupakan muatan sumber dan potongan kertas merupakan muatan uji. Medan listrik termasuk ke dalam besaran vektor. Medan listrik digambarkan dengan garis gaya listrik, yang dimana untuk garis yang arahnya keluar atau menjauh itu berarti muatan positif. Sedangkan garis gaya yang arahnya masuk atau mendekati itu berarti muatan negatif. Bisa dilihat pada gambar di samping. Berikutnya yaitu garis medan listrik, di mana untuk menggambarkan medan listrik di sekitar benda yang bermuatan listrik menggunakan garis khayal atau garis-garis gaya listrik. Dapat dilihat pada gambar di samping, di mana semakin rapat garis medan listrik, maka semakin besar kuat medan listrik tersebut. Sebaliknya, semakin renggang garis medan listrik, maka semakin kecil kuat medan listriknya. Selanjutnya kita masuk ke kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik adalah besarnya gaya listrik yang bekerja pada satu muatan Coulomb. Besar kecilnya medan listrik pada suatu titik di sekitar benda yang bermuatan listrik dinyatakan dalam kuat medan listrik atau E besar. Persamaan kuat medan listrik, di mana kuat medan listrik dapat dirumuskan dengan persamaan yaitu E sama dengan F per Q0, merupakan rumus kuat medan listrik pada muatan uji. Sedangkan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat merupakan rumus kuat medan listrik pada suatu titik, di mana E yaitu kuat medan listrik Newton per Coulomb, F gaya Coulomb atau Newton, K yaitu konstanta Coulomb Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, Q besar muatan listrik
satuannya kolom, Q0 besar muatan uji, satuannya kolom, R yaitu jarak muatan terhadap titik tertentu, satuannya meter. Berikutnya yaitu resultan medan listrik, di mana apabila terdapat lebih dari satu muatan sumber, maka besarnya medan listrik yang bekerja pada partikel itu sama dengan jumlah vektornya. Maka, dalam menghitung resultan medan listrik yang dihasilkan partikel bermuatan listrik, harus memperhatikan arah vektor medan listriknya, di mana apabila arahnya menjauh, berarti ia muatan positif, apabila arahnya mendekati muatan, berarti ia muatan negatif. Partikel dalam satu garis lurus, di mana jika semua partikel bermuatan berada pada satu garis lurus, maka resultan medan listriknya dapat dirumuskan yaitu E total sama dengan plus minus E1 plus minus E2 plus minus E3 plus minus En. Gambar partikel dalam satu garis lurus dapat dilihat pada gambar di samping. Berikutnya yaitu partikel membentuk sudut tertentu, di mana jika semua partikel bermuatan membentuk sudut tertentu, maka resultan medan listriknya yaitu E total sama dengan akar dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah 2E1 E2 cos theta, di mana rumus ini merupakan metode analisis vektor. Bisa dilihat pada gambar di samping, partikel membentuk sudut tertentu dapat dilihat dari E1 dengan E2. Berikutnya kita masuk ke contoh soal, di mana kuat medan listrik pada sebuah titik yang berada 4 cm dari sebuah muatan min 8 kolom adalah, di mana di sini yang diketahui yaitu jaraknya 4 cm diubah dulu ke meter yaitu 0,04, Q yaitu negatif 8 kolom. Yang ditanya yaitu E, kuat medan listrik. Diingat bahwa yang ditanya yaitu kuat medan listrik pada sebuah titik. Karena yang ditanya yaitu kuat medan listrik pada sebuah titik, berarti kita menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana K yaitu 9 dikali 10 pangkat 9, Q-nya yaitu negatif 8, R-nya yaitu 0,04 kuadrat. Didapatkan hasil yaitu negatif 45 dikali 10 pangkat 12 Newton per kolom. Di sini negatif 45 berarti kuat medan listriknya mendekati muatan. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang materi hari ini yang berkaitan tentang gaya kolom dan medan listrik, semoga teman-teman menjadi lebih paham ya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan tingkah laku. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.